Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channelnya aku, Bevi ya. Ini dia teman-teman, hasil belanjaan mingguan untuk keperluan si adik. Kira-kira belanja apa aja ya aku? Nah, ini ada pisang, harganya 18.000. Aku belanja di Indomaret. Kemudian ada kayak stick gitu. Aku nyoba beli yang kecil dulu, tapi kalau untuk yang stick ini aku beli di toko khusus bayi ya, keperluan bayi. Itu harganya kurang lebih 3 ribuan aja. Kemudian ini meses Indomaret harganya 13.000. Nah, ini aku juga beli susu full cream harganya 17.500. Ini kesukaan si Ade. Promina Baby Crunchies harganya 9.000 teman-teman. Nah, pastinya nggak ketinggalan kalau mingguan itu belanjanya pasti harus ada diapers ya. Aku pakai dari Sweetie Cold Soft. Alhamdulillah adek cocok pakai ini, nggak iritasi. Ini dia keperluan mingguan punya adek. Nah, aku juga pengen sekalian bikin cemilan buat adek dan kakak. Aku siapin dulu untuk cup aluminium foilnya. Ini aku bikin cemilan yang super simple banget. Aku pakai 3 buah pisang yang tadi aku barusan beli. Kemudian aku iris-iris seperti ini teman-teman. Nah, ini kurang lebih untuk 3 buah pisang dapatnya itu 6 cup ya. Kemudian aku siapkan wadah juga buat mengocok telur. Ini aku pakai 2 butir telur ayam. Kemudian aku pakai susu full cream yang tadi aku beli itu kurang lebih 150 ml. Jangan lupa dikocok sampai lepas ya teman-teman untuk telurnya. Oh iya, terima kasih banyak yang udah nontonin videonya aku, support aku terus. Semoga suka, semoga bermanfaat ya apa yang aku share ini. Dan selamat datang juga, salam kenal yang buat baru join di YouTube channelnya aku. Oh iya, sebenarnya ini tuh aku resep ini bukan murni pure dari aku punya resep pribadi ya, enggak. Sebenarnya ini aku nge-recook dari Instagramnya resep mudah kalau nggak salah, cuma ada sedikit yang aku modifikasi aja. Kalau misalkan telurnya sudah dikocok lepas, itu aku langsung masukkan 150 ml susu UHT ya, yang full cream, yang vanilla. Jangan lupa juga diaduk sampai benar-benar tercampur seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah tercampur, teman-teman boleh langsung tuangkan aja ke dalam adonannya. Oh iya, untuk resep ini juga cocok banget dijadiin untuk bahan cemilan MPASI bayi. Kalau misalkan anak teman-teman usianya sudah di atas 1 tahun ya. Aku juga sebenarnya kalau untuk bikin cemilan itu nggak selalu bikin teman-teman, karena kan kalau ada waktu senggang aku juga bikin cemilan. Tapi nah ini karena resepnya itu menurut aku simple ya, mudah, dan kebetulan aku juga masih ada beberapa punya cup aluminium foilnya, jadi yaudah aku buat aja. Dan kayaknya ini juga resep enak gitu loh teman-teman, apalagi kalau misalkan buat jadiin bekal anak juga menurut aku ini cocok juga dijadiin bekal. Dan ini tuh aku sengaja bagi tiga kayak gini loh teman-teman. Jadi ini 3 yang pertama, adonan 3 yang pertama itu khusus untuk adek, dan ini sisa adonannya mau aku tambahin susu kental manis karena buat si kakak ya, karena kalau misalkan tanpa susu kental manis itu kayaknya kakak agak kurang suka karena kurang manis gitu loh teman-teman. Tapi kalau untuk bayi di atas 1 tahun cukup sih tanpa susu kental manis juga, udah pakai UHT aja udah cukup karena udah manis dari pisangnya kan. Cuma karena aku pengen sedikit lebih ada yang berbeda ya, ya udah aku kasih aja susu kental manisnya, dan jangan lupa diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, di sini aku juga harus benar-benar teliti karena mau pisahin adonan yang pakai susu kental manis dan adonan yang nggak pakai susu kental manis teman-teman, karena kan nanti 3 buat adik, 3 buat kakak gitu. Oh iya teman-teman, aku juga pengen sedikit cerita ya. Aku tuh tipe orang ya, kalau misalkan beli cemilan atau jajanan buat anak tuh nggak langsung stok 1 bulan aku langsung belanja, enggak teman-teman. Karena apa, tipe anak aku tuh kalau misalkan aku belanja banyak jajanan terutama ya, itu tuh pengennya sehari itu terus nyemil dan pengen cepet-cepet dihabisin gitu. Jadi menurut aku tuh terlalu
terlalu boros, jadi ya udah aku belanjanya tuh kalau misalkan mau habis, aku baru belanja. Dan belanjanya juga seperlunya aja, nggak terlalu stok banyak juga. Kalau teman-teman tipe yang belanja nyetok banyak jajanan atau kayak gimana nih? Komen-komen di bawah yuk. Dia udah selesai semua dan aku tinggal bagiin aja. Ini juga toppingnya mau aku bedain mana yang buat kakak dan mana yang buat adik. Karena aku masih punya sisa biskuit ya, aku pakai biskuit Marie Sun. Ini aku remukin aja. Sebenarnya kalau misalkan diremuknya itu lebih halus, itu lebih bagus sih teman-teman. Tapi di sini aku ngeremuk-remukinya itu tuh masih sedikit besar-besar ya. Karena aku buru-buru juga bikinnya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau bikin kayak gini pakai remahan biskuit, ini menurut aku dihalusin lagi ya teman-teman. Terus juga yang buat si kakak itu aku pakai topping meses coklat gitu karena kan kakak suka banget sama coklat. Nah, kalau misalkan sudah ini aku mau siapkan loyang ya, terus ditata aja di mau dipanggang gitu ya teman-teman. Ini manggangnya itu aku kurang lebih 30 menitan di api yang sedang, tapi tergantung oven teman-teman juga sih karena aku masih pakai oven tangkring, aku pakainya tuh apinya tuh cenderung sedang sedang gitu ya, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Dan ini untuk masaknya itu kurang lebih 30 menit. Pokoknya kalau misalkan telurnya itu mengembang dan udah sedikit lebih harum itu tandanya udah matang teman-teman. Nah ini dia deh udah matang cemilan cemilan simpelnya ya dari pisang dan ada susu sama telurnya. Ini benar-benar kalau yang coklat itu aku suka banget sih teman-teman dan si kakak juga alhamdulillah suka. Nah ini kalau untuk yang ade itu toppingnya yang mari dan gak pakai susu kental manis. Oke teman-teman, kayaknya aku tergoda karena selama proses pemanggangan pengovenan itu tuh harum pisangnya tuh kecium banget jadi menggugah selera gitu. Ini langsung aku cobain, ini berasa banget pisangnya dan benar-benar enak nikmat gitu loh teman-teman. Nah ini ada juga udah bangun, mau langsung aku cobain aja. Alhamdulillah suka. Terima kasih banyak udah nonton videonya aku dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.